Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab UIN Salatiga yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Darto, mahasiswa PPG Daljab dalam bidang studi pendidikan guru agama Islam di LPTK UIN Salatiga Batch 3 tahun 2020. Saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Kalibening di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya memaparkan praktik pembelajaran di kelas, yaitu dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Doa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Di tempat duduk siap, Ustaz. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Pak Guru iringi. Yuk, 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita absen terlebih dahulu, ya. Aca Askia Khairinisa, Anggara Sandila, Ayah Rainunisa, Daivaniatin. Ya, baiklah, karena presensi sudah dilakukan, selanjutnya kita mulai pembelajaran. Nah, pada pertemuan di minggu lalu, kita telah membahas materi tentang sholat dan zikir. Nah, tentu kalian masih ingat ya, sholat itu apa, pengertian secara bahasa dan istilah, kemudian juga kalian masih ingat apa itu zikir ya, zikir baik secara bahasa maupun istilah. Nah, pada pagi hari ini kita sudah masuk bab 4. Materi yang kita pelajari adalah berkaitan dan berkenaan dengan materi sujud. Tujuannya itu adalah agar kalian mengetahui apa sih itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, kemudian apa itu sujud tilawah. Nah, kemudian selain itu ya, agar kalian juga mengetahui ya bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Itu seperti itu ya. Pada pembahasan yang pertama, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang sujud syukur. Tentang sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan atau sebagai ekspresi rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita misalkan melakukan sujud syukur, itu tandanya kita sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud syukur itu dilakukan atas dua sebab, yakni yang pertama ya, karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita boleh untuk melaksanakan yang namanya sujud syukur. Kemudian
Yang kedua adalah manakala kita diselamatkan dari yang namanya mara bahaya atau musibah. Ya, syukur. Nah, sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Adalah ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian kalau kita tinggalkan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, contoh penerapan sujud syukur dalam kehidupan kita yaitu manakala kita mendapatkan kebahagiaan ya. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi di dalam sebuah hadis yang maknanya adalah jika datang suatu kabar yang membahagiakan atau kabar yang menyenangkan, Rasulullah langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadis. Kemudian materi selanjutnya adalah materi tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ada yang tahu? Ya, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan manakala kalian itu lupa atau ragu dalam mengerjakan ibadah sholat. Jadi kalau kalian misalkan sholat kok ragu-ragu, misalkan ya lupa jumlah rokaatnya atau lupa tidak melakukan rukun sholat, gerakan sholat misalkan, nah itu kemudian kalian disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Sujud tilawah itu dibagi menjadi dua, yaitu sujud tilawah di dalam sholat, kemudian ada juga sujud tilawah di luar sholat. Itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita menyaksikan sebuah video yang berkaitan dan berkenaan dengan materi sujud syukur, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud tilawah.
Nah, itu adalah contoh yang sebuah video yang memperagakan tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Pak Guru akan memberikan sebuah LKPD ya, tugas kelompok. Nanti setelah dibagikan ke kelompoknya masing-masing, kemudian kalian mendiskusikan sesuai tema yang sudah diberikan. Setelah didiskusikan, kemudian nanti selanjutnya kalian adalah mempresentasikan mulai ya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan. Setelah itu nanti kemudian tinggal dipresentasikan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 didiskusikan ya. Di kelompok ini mendapatkan tugas apa? Kelompok 4? Iya. Jadi materi di kelompok 4 itu adalah mencari hikmah dari pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Dicari ya. Ya, nanti dipersiapkan untuk dipresentasikan. Gimana kelompok 1 ada kendala? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan diskusinya. Setelah itu nanti ketika sudah selesai diskusi tinggal dipresentasikan di satu. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, menyampaikan kepada kelompok yang lain. Dipersilahkan. Ya, untuk kelompok yang lain silahkan didengarkan, diperhatikan, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sujud syukur dan tata caranya. Pertama, sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah, mendapatkan peringatan musibah, selamat dari bahaya dan sembuh dari sakit yang parah. Yang kedua, ada tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa berikut. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Yang keempat, untuk kembali dan menerima salam. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebab-sebab dan tata cara sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Tidak melaksanakan rukun sholat seperti sujud atau ruku. 2. Lupa atau ragu tentang jumlah rakaat pada sholat. 3. Lupa membaca doa qunut. 4. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi tentang sujud tilawah.
kiblat. 3. Menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuk dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang menciptakannya. 6. Duduk sejenak. 7. Membaca salam. Sekian dari kelompok 3. Semoga dapat dipahami. Ya, baiklah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yakni presentasi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 disilahkan. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun memiliki banyak kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Maka apabila ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, maka hendaknya kita segera memaafkannya. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika menyadari bahwa dirinya bersalah, maka hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih memahami bacaan dan makna Al-Quran. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah SWT. 6. Mensyukuri nikmat atas dari Allah SWT. Yang ketujuh, memperoleh kekuatan batin berkaitan dengan anugerah yang diberikan Allah SWT. Yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum. Ya, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sudah kita pelajari bersama-sama, dapat kita praktikkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesimpulannya adalah hikmah dari kita melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah diantaranya adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan doa bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Yuk. Subhanallah.